A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik juga bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan baik, husnul khatimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang hadir, DKM, para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat Mekah. Bismillah insyaallah. Yang izin tidak bisa disebutkan satu persatu karena yang paling penting mah dimuliakan Allah ya. Bukan disebut sama si Koko. Si Koko mah gini aja, kongko biasa ya. Biasa kita jualan handphonenya kan, mau tukar tambah loh. Tapi kali ini ngaji aja ya, alhamdulillah. Dapat temanya merawat cinta yang terluka. Bapak ini masih ada cinta. Maka istilah ya. Maka cinta paling besar gak mungkin dari manusia aslinya, pasti dari apa buktinya Allah cinta kita? Ya ini pada hidup udah itu sederhana ya. Allah berfirman kayak gini, Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Pas pojok kiri atas sebelum Yasin, nyempil sisa satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, kontan balasannya segera, saat itu juga tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Satu, artinya kita nggak mungkin luput dari dosa. Dua, saya, bapak, ibu pantas mati atas dosanya. Tapi kenapa ramai begini? Nggak punya dosa ya? Nggak mungkin ya. Tapi Allah teruskan, walakin yu'akhirhu ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan ya. Kalau ke manusia bawa 1000 kebaikan, nanti bisa lupa gara-gara satu kesalahan. Kamu mah gak pernah peduli mas gitu. Ya. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, hanya butuh satu aja kebaikan yang mungkin Allah ridho terima. Allah punya hak buat ngampunin 1000 salah sisanya ya. Maka cinta mana lagi yang lebih besar dari itu? Kabar baiknya, ternyata Allah gak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Dosa, kata Nabi, sebelum nyawa sampai kerongkongan masih ada waktu untuk bertobat. Tinggal mau atau enggak ya. Ayo silakan. Kalau ada iming-iming misalkan, kok layakkah aku bertobat? Layakkah saya diampuni? Saya sudah terlampau basah, kepala basah, nyemplung aja sekalian. Hati-hati, itu tuh bukan perasaan yang baik ya. Itu tuh was-was syaitan. Karena syaitan gak suka kita tobat, tapi dia juga gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Saya pengen tetap tobat, pengen sholat, di-sliding gitu di tempat wudhu, dicegat, ditonjok, dijambak, gak mungkin. Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladeni. Tinggal jangan diladeni ya. Laki-laki sendirian, jomblo, mati lampu, hujan, internet kenceng, jomblo lagi ya. Mungkin teriming-iming melihat yang Allah gak suka. Kalau diladenin, gambar doang mah gak apa-apa kali. Habis gambar, ada videonya 1 jam, semenit mah kayaknya belum ngapa-ngapain. Kalau diladenin, tapi kalau misalkan udah tahu
berangkat main bola ke, main futsal ke, ngojek payung ke, bantuin tetangga pindahan kalau perlu. Kok gimana lagi nggak ada tetangga mau pindah, bayarin kontrakannya Pak. Ayo Pak pindah Pak. Maksudnya cari kesibukannya, karena ada aslinya capek, nyampe rumah, bawa sholat, udah capek ketiduran. Pernah ada yang mensurvei bahwa ternyata dosa-dosa yang mohon maaf berkaitannya dengan apa bahasanya, PMO, pornografi, masturbasi, onani, salah satu penyebab utamanya ternyata adalah bukan syahwat, waktu luang, kebanyakan waktu kosong. Jadi coba kira misalkan kita benar-benar difulin kegiatan produktif, aktif, bangkit dari bangun aja udah dari sebelum subuh. Misalkan kalian udah sahur, udah tahajud, kegiatan, bahkan di luar puasa lah ya, di bulan Ramadan mah insya Allah lebih mudah nahannya. Tapi emang penuh gitu, sampai nggak ada celah. Makanya kalau misalkan yang pada nyangkrem itu benar-benar dari bangun jam 3 sampai beres kegiatan jam 10 udah nggak ada celah. Sehingga akhirnya setan mau ngasih was-wasnya juga bingung, ini belah mana celahnya, dipenuhi. Maka jangan dilagi, tidak aslinya cinta Allah adalah cinta yang paling besar, lalu cintanya Rasulullah Muhammad SAW, dan memang Allah juga tanamkan cinta itu kepada orang-orang yang kita sayang. Makanya udah pada nikah belum di sini? Udah semua. Ada yang masih jomblo? Belum, angkat tangan belum? Tenang ya. Rumus jodoh tuh, jodoh itu pasti ketemu, cepat atau lambat. Paling cepat di dunia, ya paling lambat di surga. Iya dong. Ini anak-anak kena ledakan di Palestina, mohon maaf, nanti nyampe surga masa minta jodoh nggak Allah kasih? Ya, paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Pertanyaannya satu, emang kita mati ke surga? Sedangkan di luar sana kadang bisa jadi ada yang ya udah deh nggak apa-apa demi aku dapat jodoh di dunia, ya udah aku nggak apa-apa dipacarin, ya udah aku nggak apa-apa lepas kerudung. Padahal jangankan si pacar naksir, satu dunia naksir orang benci juga kita yang repot. Dan rumusnya sederhana, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha, soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Istilah rumah tangga, istilah Allah tanamkan. Uniknya itu disebut setengah agama, ibadah yang paling lama. Dan kalau lagi ngobrolin yang ke situ, ayat nikahan paling ini yang paling sering dibaca, Ar-Rum 21 ya, surah 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Di ayat itu ada kata litaskunu yang merujuk kepada istri. Allah jadikan di istri itu kita bisa dapat ketenangan. Soalnya uniknya kata litaskunu itu di Al-Quran diulangnya 4 kali. Diulangnya 4 kali. Dan dari 4 itu hanya 1 yang merujuk kepada istri. Sisa 3-nya merujuk kepada mana? Malam. Ya, malam. Dan waktu ngaji tafsir tentang ayat itu disebutkan, berarti ada maksud apa nih Allah menjadikan istri itu harus seperti malam. Beliau berilmu. Malam itu secapek-capeknya kita bak-bak siang, ketemu malam istirahat pagi bugar insya Allah. Capek 2 malam, capek 1 malam, misalkan kebalik hidupnya, dari gelap bangunnya pas gelap, tidurnya pas matahari terbit, lalu dibawa istirahat 2 kali siang juga belum tentu sebugar kalau kita istirahat malam. Wa minal laili libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Memang dijadikan lail malam libas, pakaian, selimut ya, untuk kita istirahat ya. Wa ja'alna an-nahara, nahar siang hari untuk kita mencari pencarian, cari maisha, ma'asya ya. Maka memang seharusnya ternyata bismillah ngomongin cinta ya. Kalau cinta yang terluka, ya, contoh cinta yang katanya nikah kan karena cinta, ya udah memang
Allah pengennya istri itu setenang malam. Makanya betapa repot kalau misalkan ternyata kamu istri bukan tenang malah makin gelisah. Kadang suka mendongeng kayak gini ya. Ini saya alhamdulillah ini banyakkan laki-lakinya. Di kajian yang sebelumnya ibu-ibu semua. Ada laki-lakinya sedikit, saya husnuzon. Oh saya pikir satu suami bawa 3 istri kali ya. Karena kajian parenting, namanya parent kan suami istri, kebanyakan ibu-ibunya. Ya mungkin 1 bawa 3. Ya. Terus bicara laki-laki, insya Allah semenjak waktu jadi suami, kepikiran kayak begini ya, bahwa kayaknya Pak kita Pak siap dibanting, dibak-bak capek di luar sana, mau kayak gimana juga, patah tulang, banting keringat segala macam, peras keringat, banting tulang, asal orang-orang yang kita sayang di rumah terpenuhi, mereka bahagia. Kadang ketika lelah, kadang ada suami itu obatnya cukup video call, ngelihat senyum anaknya, ngelihat senyum istrinya udah kecas lagi. Betul kan? Sehingga bisa jadi kalaupun namanya jualan, namanya kerja, nggak melulu selalu baik ya. Mungkin dagangan nggak laku, mungkin kerjaan nggak lancar, atasan marahin, bawahan kurang ajar, udah lemes. Laki-laki bisa kuat lagi cuman karena ingat satu hal, setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan tetap ada satu wanita yang taat kepadaku apa adanya. Serius, pernah ngerasain kayak gitu? Iya. Mau atasan maki-maki kita kayak gimana, nyampe rumah istri ngomong, gak apa-apa ayah, kamu udah tetap jadi suami yang terbaik. Lonyot tuh langsung. Oh. Serius. Pas jadi suami baru ngerasain kayak gitu. Dan istrinya juga ada ini, wahai para teteh, para bunda-bunda di sana, luar sana. Ini ucapan wanita solihah kepada suaminya. Monggo mudah-mudahan dipraktekin ke suami sendiri ya, jangan ke suami orang. Ya. Mereka bilang kayak gini, wahai suamiku, kami, maksudnya kalian dan anak-anak kalian, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Bapak-bapak ngomong Masya Allah ya, ibu-ibu biasa aja loh Pak. Karena memang itu kenanya ke laki-laki yang tadi ya, akan ada harinya kita namanya kerjaan gak lancar, kita udah bonyok, udah hancur, dagang misalkan, ya Allah maaf, cuma dapat segini. Istrinya sambil meluk terus berkata, gak apa-apa ayah, kalau memang ini membuat kita lapar, kami kuat sekedar lapar. Tapi kalau memang ini halal dan ini tidak membuat kita tekan neraka, bismillah, yuk kita syukuri, nikmati sama-sama. Nikmat mana lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur. Di saat saya pernah ngerasain hidup di Thailand, ngelihat ada seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4 mobil Hot Wheels kali ya, jadi dia nambah. Atau dibalik, kadang laki-laki, oh hari ini begitu indah, atasan memuji, bonus cair, bawahan kagum, pelanggan balik lagi, di kantong ngantongin kiri 50 juta, karena 50 juta siap nih nyenengin si mama. Nyampe rumah, istri malah berkata, heh pak, yang benar aja, masa cuman segini, lihat tuh tetangga kamu, lihat tuh bawahan kamu mas, masa mobilnya bagusan dia daripada kamu, pikir dong, pikir. Gimana acting saya Bu? Saya ngambilnya dari film azab itu bukan saja. Kalian tahu kan endingnya kayak gimana tuh perempuan yang kayak gitu ya? Pak, hari semenyenangkan apapun, satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat secara syariat kepada kita malah paling sering nyap-nyap, rusak kan? Mana tahu-tahu ada anak magang di kantor, imut lagi. Terus rusak, mulainya kan dari situ kan? Enggak, ini saya ngobrol waktu itu diundang podcast Pak Novel Baswedan, tau kan? Ya. Yang disiram air keras. Ya. Hampir semua koruptor yang beliau tangkap ini, itu diawali dengan ada satu mulut yang gak pernah puas di rumah. Pak, laki-laki mau dapatnya segimana, kayaknya udah nasi tempe, nasi telur, udah bismillah, gak rewel kan kalau makan. Kita memangga deh, mau kayak gimana juga. Kadang juga gajian juga cuma lewat doang. Ya. Tapi ketika akhirnya yang di rumah, aduh,
tas aku gini, aku mau undangan gak ada baju, itu baju selemari, emang bukan baju daun kan? Ya nggak semua gitu ya, banyak yang baik juga. Tapi kan kadang ya Allah, di tas gunung Allah pengennya istri tenang malam dan baru cinta teh ya Allah. Dan gak akan beres kalau mandang satu sama lain dengan secara hak dan kewajiban melulu. Dan hak dan kewajiban mah itu gampang berkurang ya. Ini hak saya tahu mas, dan itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak sanggup lakuin, masih banyak pria lain yang mau. Film azab lagi itu ya. Tapi kan capek kalau. Tapi terus gimana tuh mandang suami istri itu? Mari kita pandang pasangan kita itu sebagaimana. Ya Allah, dia adalah jalanku menuju surga. Lebih gampang kayak gitu. Maka kalau misalkan bertanya pasangan, mas, nyesel nggak sih nikahin neng? Orang Sunda misalnya. Jawabnya pakai tauhid sih. Neng, dulu kita pengen sama-sama nikah, tujuannya pengen ke surganya Allah ya. Kita minta kepada Allah. Allah itu dia maha tahu. Allah tahu dari miliaran wanita mana wanita yang paling tepat gandeng tangan AA ke surganya Allah. Dan Allah juga maha baik, gak mungkin jauhin yang baik, gak mungkin deketin yang buruk. Mohon sujud dari miliaran wanita, yang jadi istri. Maka sederhana, kamulah yang dipilih oleh yang maha tahu dan maha baik untuk paling tepat gandeng AA ke surganya Allah. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Meskipun hawa nafsu akan berkata, tuh di luar ada yang lebih muda, lebih mohai, lebih naksir ke kita dan segala macam. Jawab, kalau memang yang itu lebih baik menurut yang maha tahu, ya dia yang jadi istri Allah. Kenapa neng yang ada di rumah? Oh, udah ini belak duaan. Kalau enggak aku gimana ya Allah, berarti kebaikan memuncul, aku syukuri. La in syakartum la azidannakum, Quran surat 14 Ibrahim ayat 7. Oh, barang siapa bersyukur nikmatnya ditambah, disyukuri berarti jadi pahala. Oh, berarti kamu ladang pahala bagiku. Kurangnya pasti ada. Kita nggak nikah dengan manusia sempurna, kita tidak nikah dengan malaikat, dan mungkin akan menyakiti satu sama lain. Berarti kamu sedang jadi penggugur dosa bagiku. Berarti kapanpun aku bersamamu pilihannya teh cuma dua. Kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa, berarti kamu teh lagi ngedeketin aku ke surga. Berarti kalau aku ngambek melulu sama kamu, pilihannya cuma dua, entah terlalu cinta dunianya atau aku belum pengen ke surga. Gitu aja. Kalau aku nggak mau sampai kapan aku kurang melulu nanti. Anggaplah kita ngikutin nafsu sekena kita. Begitu ada yang lebih muda ganti. Lebih muda ganti, mau sampai kapan? Karena nanti akan ada waktunya yang mudanya nggak mau lagi bang sama kita. Kitanya udah kisut soalnya, udah pasti expired. Ya. Bahkan ada di titik duit ada. Bahkan mungkin perempuannya pun ada yang mau. Kitanya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan ini sapuran, makan itu kolesterol. Ya, udah mentok. Jadi yolah dipupuk. Kita suka ada pertanyaan kayak gini ya sama anak-anak muda. Kok di Islam teh nggak boleh pacaran? Terus gimana nikah sama orang yang nggak kita cintai? Nggak pacaran gimana bisa cinta? Maka jawabannya, yang mempersatukan pernikahan mah bukan cinta. Cinta mah bisa timbul ujuk-ujuk. Dulu kita waktu SMP sekelompok terus sama yang itu naksir. Apalagi sekarang tiap hari seranjang bareng, masa ya nggak naksir? Terus apa tuh yang mempersatukan? Itu tujuannya mau apa? Ketika tujuannya sama, ibarat naik angkot, satu dari Bogor, satu dari Jakarta, nyatu di satu angkot yang sama, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya sama, emang gak akan ada masalah? Tetap ada. Banyak bocor, bensinnya habis, jatuh di korupsi. Ups. Tapi ketika ada masalah, paling ngobrol. Kita berantemin apa? Dari awal pengen apa sih kita nikah? Dulu mah pengen ke surga ya. Demi Allah, AA juga masih pengen ke surga. Kamu gimana? Tidak mungkin istrinya menjawab, aku mau sekarang pengen ke neraka. Nggak mungkin. Sejauh itu berarti kan apapun yang terjadi,
saling nyakitinnya pun mungkin jadi penggugur dosa, saling disyukuri jadi pahala. Ya emang 2 tiket itu ke surga itu penggugur dosa apa? Maka udah itu berarti kita ngambekin apa? Tujuannya masih sama. Kecuali kalau tujuannya udah beda. Karena tujuannya masih sama, ya udah ngapain aku turun di tengah jalan? Mending kalau dapat angkot yang baru, kalau malah ketabrak orang di tengah jalan tol misalnya. Nah ya udah selagi tujuan kita sama, ngapain itu? Ya. Kalau dari awal ini bismillah. Meski daripada misalkan dari awal tujuannya beda, yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram misalkan. Tapi secara fisik sama-sama naksir. Ya Allah kok hidungnya kayak perosotan TK. Ya Allah kok dia tinggi, putih, langsing, kayak bihun lama-lamanya. Tapi dari awal tujuan beda ya, sama kayak tadi kan, naik di angkot yang sama tapi satu mau ke Jakarta, satunya pengen ke Bandung. Terusnya ke Lingkarluar kita pisah ya. Terus lagi mau ngapain? Kita mau apa? Ya. Nah kalau udah tujuannya dari awal, cintanya dari Allah, nyayanginnya juga karena Allah. Baik ke istri, atau baik ke suami, atau baik ke orang-orang. Orangnya ternyata tidak balas budi, ya udahlah, dia yang jahat, dia yang zalim, masa saya dihukum? Karena Allah Maha Adil. Tapi tetap aja dia tidak membalas kebaikan kita, ya kan baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tapi tetap aja dia membalas air susu dengan air tuba. Saya itu bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Kalau mau jujur mau ke surga pakai amalan yang mana? Kalau jujur kan kita bingung. Sholat kita yang mana yang sering lupa rakaat itu? Yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30. Kuliah kulhu melulu lagi. Sekalinya gantiin atau ini? Sekalinya sholatnya lama, ruku sujud di rakaat ketiganya panjang, dikira khusyuk, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri. Abdullah alat adab. Maka kehalangan dosa sendiri, tapi tahu-tahu dikasih fasilitas yang sesekali ada yang jeli, ada yang utang tapi galakan yang utang. Harusnya berarti, wah dia lagi gugurin dosa saya, wah berarti dia lagi deketin saya ke surga, ini gampang. Harus saya traktir sebelah, traktir. Paling heran, perasaan saya habis fitnah kamu, kenapa saya ditraktir sebelah? Bukan saya ingin baik Allah dan Islamnya. Oh gitu ya Islam, ajarin saya ngaji dong, malah jadi hidayah. Enaknya ketemu orang baik. Tetap aja kalau dia nyebelin, alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, dah. Seneng gak ketemu orang baik? Kita masuknya jujur, lurus. Pernah ada ini mah ceritanya guru ya, AA cerita gini. Ada anak muda jual motor COD sama bapak-bapak. Ditanya dong, dia pernah jatuh gak ini motor? Pernah Pak, 2 kali. Terus, gak cuma pernah jatuh Pak, tenggelam pernah, ganti mesinnya, banjir teh. Udah gitu hilang juga pernah. Alhamdulillah masih jodoh ketemu lagi. Si bapak ya, adik cerita kayak gitu, nggak takut saya nggak jadi beli? Beli atau nggak mah terserah Allah. Saya cuma disuruh jadi hamba yang jujur, nggak pengen zalim ke orang. Kalau kata Allah bapak bakal beli, saya nggak cerita apa-apa juga. Kalau kata Allah bapak nggak bakal beli, saya mau bagus-bagusin juga tetap nggak bakal beli. Bisa jadi bapak malah pinjam duit. Oh gitu deh. Tapi maaf deh, gara-gara ada yang bilang gitu, saya jadi nggak minat sama motornya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya jadi minat sama adik. Adik udah punya jodoh belum? Insya Allah ya. Belum Pak, belum nikah. Emang kenapa? Sama adik saya juga belum ya. Iya, dikecekin. Ceritanya terserah saya. Tapi dah senyum-senyum sendiri ketemu orang lain. Daripada kadang misalkan ya Allah, ada orang teh ngambek melulu, suka pernah dengar ada yang gitu ya. Masa kayak bangun tidur ngambek. Badan saya tuh remuk, tahu nggak? Bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun?
Enggak. Keluar kamar nanya si Bibi, Bi ada sarapan apa Bi? Ada nasi kuning Bu. Nasi kuning yang di depan teh kan? Kuningnya dia pucat. Tapi pelan-pelan dia cemilin habis, kan kurang ajar. Berangkat ke kantor ngambek lagi. Macet banget sih di Jakarta. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek tuh. Nyampe kantor kesel lagi. Kalian tuh bisa pada diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah tau. Bohong. Gimana kepala pecah di kantor, darah di mana-mana tuh harus dipel. Diperbola. Namanya ibu ambek sejati. Sering dengar yang kayak gitu Bu? Sering? Ada yang sering dengar orang ngomong gitu? Kedengaran jelas suaranya? Oh iyalah suara kita sendiri ya kan? Ya gitulah pentingnya segala hal baru jadi baik satu standarnya. Bikin kita tambah dekat sama Allah. Teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, tapi yang semenjak kenal sama dia tambah banyak ingat Allah, tambah banyak sujud. Meskipun menurut kita bawel ngajak sholat wae. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gaji dan fasilitas, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya, tambah banyak syukur. Sama kalau udah kayak gitu enak istilah. Nanti jadi kaya, ini kapan duit jadi banyak? Kalau digunain tambah dekat sama Allah, sudah kaya tambah banyak, bukan malah fleksi, foya-foya atau dipakai maksiat. Jadi penguasa ya udah pemimpinan yang paling baik yang bikin dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Karena kepemimpinan cuma alat buat kenalin Allah, buat negakin aturan Allah. Mumpung punya kuasa, kalian semua saya potong 2,5% untuk zakat. Kalau yang ingetin teman kerja kan suka diomelin, so tahu lu nggak usah kasih tahu gue. Kalau yang ngomong bos, beda cerita. Mau viral, mangga. Tapi popularitas cuma alat buat kenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, udah bikin akun sendiri, follower 0, gak ada yang nonton live juga. Ini meninggal gak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga memang ada 8, tapi belum ada pintu surga bagi yang centang biru. Gak ada. Centang biru. Jadi apalagi kadang orang udah bisa nilai follower 200.000, masa yang komen 2 kan ketahuan benihnya. Ya udah kebaikan itu, dan kita hamba Allah ya, bukan hamba dunia. Apa cirinya hamba dunia? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadian belum, stres duluan, capek ya. Ada psikolog pernah bilang gini, dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian itu 15%. Tapi udah takut duluan, bikin kita gak mau makan, gak mau minum, gak mau tidur, besoknya tipes tuh. Gak kejadian lagi. Makanya ada doanya kalau di Al-Masurat kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa bedanya? Sama-sama gelisah, tapi ada yang gelisah dengan yang sedang terjadi, ada gelisah untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya. Capek, jadi rugi. Aduh kok gimana ya, kok uang pangkal nih anak-anak, saya udah mau pensiun. Kapan emang Pak? 15 tahun lagi. Pulang, masih lama. Ya. Takutnya dari 15 tahun sebelumnya, ajib ya. Jadi yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi. Kejepit, ke masa depan takut, ke masa lalu nyesel. Ada pernah ibu-ibu bilang gini, kok lihat generasi bapak itu kok, kenapa Bu? Keren nih. Emang kenapa kalau keren? Andai aja dulu ibu terima cinta dia kok 40 tahun yang lalu. 40 tahun Bu, move on lah Bu. Tapi dia baik tahu kok. Ya dia baik karena istrinya bukan ibu. Coba istrinya ibu, mungkin gak jadi baik. Ibu mah ngomel wae atau enggak? Jadi ya ini bener ada yang gitu tau. Orang tuh kalau udah kepala nyesel panjang. Ini kisah nyata, ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung, nih ya kamu saya kasih bintang 1. Astagfirullah, ibu saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, jalan pelan-pelan, helm 2 Bu. Saya kasih ibu yang baru, saya yang bau. Kenapa bintang 1 Bu? Ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tau. Mantan tuh kamu. Move on atau dulu. Tenang aja. Nanti ciri yang ketiganya GTA, galau tiada akhir. Karena
Karena capek atau ke masa depan takut, ke masa lalu nyesel. Padahal dia hidup di hari ini. Jadi orang mah ada yang jalanin hari teh semangat, dia mah nyesel saya waktu itu. Aduh gimana ini masa depan saya? Jadi dia mah nggak ngapa-ngapain, madesu. Tahu madesu? Masa depan saya. Jadi alhamdulillah kita hambanya. Capek sekali kan kalau jadi hambanya makhluk. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, enggak? Berhasil kelihatan langsing mukanya biru. Aku tahan nafas, udahlah. Kadang nyalahin yang moto lagi. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana caranya bu? Kan yang makan banyak ibu, masa kita yang diomel sih? Licik ya orang teh. Udah tenang ya. Enak gak enak, aslinya Allah yang paling berupaya untuk kita nyampe ke surganya Allah. Kadang bisa jadi kepahitan itu jadi jalan kita pulang dalam keadaannya mungkin ada dosa kita yang belum bisa kehapus karena tadi amalan kita segitu-gitu. Gara-gara kepahitan itu kita pulang dalam keadaan udah gak bawa dosa. Bisa jadi ada harinya kita bersyukur, alhamdulillah saya kanker ya Allah. Boro-boro maksiat tiap hari terkapar aja sambil zikir. Maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Karena bisa jadi nggak punya duitnya kita itu pertolongan dari Allah. Kita ngambeknya gara-gara kita hambanya duit itu kan. Ya. Kok 2023 bagi saya tahun yang sial? Kenapa kok? Tapi saya diturunin jabatan, saya bilang perasaan Bapak naik jabatan 3 kali di tahun itu, perasaan turun baru sekali, kenapa sih ya? Dan di luar sana ada orang yang seumur hidup nggak pernah menjabat apa-apa, Pak. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WA juga nggak pernah. Gampang ketua grup, tinggal kumpulin 3 nomor, jadi bikin grup langsung jadi admin. Seumur hidup nggak pernah, nggak merasa nyesel. Udah lihat ininya aja. Ada yang bilang, kalau dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Waktu hilang duit baru nangis. Duit. Kalau dia sholat sih kok, pengajian juga datang meskipun waktu kampanye doang. Tapi begitu ketinggalan sholat nggak nangis. Tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Berarti di hatinya. Terus mau sampai kapan dan berapa kali patah hati lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka. Yang paling cinta kepada kita sih mencari yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka baru ya. Waktu kecil juga saya doainnya permel, diomelin pas sakit gigi, ngambek, mama pelit beli gelang emas nggak bisa. Masa saya permen doang nggak dibeliin, aku mau minggat dari Pak Ud. Ya, kan masih kecil masuk udah S2. Nggak dibeliin permennya karena sayang atau karena benci? Oh iya, itu namanya anak sakit gigi. Cuman saya nggak ngerti. Ya, bisa jadi kita kayak gitu kalau ya. Habisnya, maaf itu. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf lahir batin dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan membuat kita tambah banyak ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan Allah hati jadi tentram. Kalau nggak tentram berarti lagi nggak ingat Allah. Ingat utang, ingat cicilan gitu. Kami istilah mohon maaf lahir batin jika ada salah murni dari bodohnya diri ini tolong dimaafkan dan dirahmati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita ucapkan hamdalah 3 kali, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, izin. Ini teh tim pada ini tim ada program kita lagi bangun ikumaha menurut kenana ya. Iya ada program lagi ngebangun masjid, lahan bebasin lahan. Sekarang baru ada SMP ya. Cita-citanya pengen ada masjidnya, terus TK, SD, SMA, berikut gedung dakwahnya. Ya, masih sekitar 3-5 meteran lagi, maka silakan bagi yang ingin ikut dapat kebagian mudah-mudahan wakaf pahala jariahnya, maka di paling bawah nanti biasanya ada ya itu nge-like sama QR.
Ya, nggak bisa balas apa-apa, tapi mudah-mudahan jadi pahala jariah. Aslinya setiap kali sedekah, duitnya masih milik kalian, tapi pilihannya dua, paling cepat diganti di dunia, paling lambat jadi amal soleh setelah mati. Jadi nggak pindah kemana-mana, punya kalian juga. Ya, silakan ke foto. Pengen tiap subuh aja kok, nanti beda sholat 2000 mangga. Yang penting